Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji dari pembahasan salat witir. Dan ini masih dari rangkaian pembahasan tentang fikih salat malam yang masih berkaitan juga dengan masalah salat tarawih. Karena setelah salat tarawih itu ada syariat salat witir yang akan diterangkan nanti insyaallah taala. Masih kita uraikan dari buku Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, beliau di sini memberikan satu bab khusus tentang bab fi salati al-witri wa ahkamiha, tentang masalah salat witir dan hukum-hukumnya. Ada hukum-hukum yang akan diterangkan seputar masalah salat witir ini. Nah, oleh karena itu para ulama banyak membahas pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah salat witir ini. Dan salat witir itu berbeda dengan salat tarawih atau salat malam secara umum. Ya, ada beberapa perbedaan yang telah tampak yang sudah kita terangkan ya. Maksudnya salat tarawih itu dia modelnya 2 rakaat. Dia rakaatnya genap. Adapun salat witir ini dia adalah salat yang ganjil. Nah, dan witir itu secara bahasa dia bermakna dari lawan dari genap. Nah, lawan dari sesuatu yang genap. Ini witir secara bahasa. Ya. Dan kadang juga diartikan dengan yang tunggal atau yang semisalnya seperti itu. Ya, kalau dia ganjil berarti bisa 1, 3, 5 ya dan seterusnya. Nah, tapi kadang kalimat witir ini digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu diterangkan dalam hadis secara tapi ini mana witir secara bahasa ya. Mana witir secara bahasa. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha witrun yuhibbul witr." Sesungguhnya Allah itu satu. Ya, dan Allah mencintai yang ganjil-ganjil. Ya, dan juga diterangkan dalam hadis yang sahih juga dari riwayat as-sahih yang telah berlalu dalam kitab Taharah,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istajmara falyutir." Siapa di antara kalian yang istijmar, yang berbersih dengan batu, maka hendaknya dia ganjilkan. Maka hendaknya dia apa? Dia ganjilkan. Ini definisi witir secara bahasa. Adapun secara istilah, witir itu adalah salat yang ganjil yang dikerjakan antara waktu setelah salat Isya sampai terbitnya waktu fajar. Dan juga ada yang mengatakan dia adalah salat yang ganjil yang disunahkan di malam hari, yang dimulai dari setelah Isya sampai terbitnya fajar. Dan witir ini adalah salat yang sangat dianjurkan juga, sebagaimana salat malam. Dia merupakan salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu. Jadi kalau diurut dari urutan salat-salat sunnah yang paling utama, yaitu salat malam, dan juga masuk padanya salat witir ini. Dan silang pendapat ulama dalam masalah hukumnya, apakah dia wajib atau sunnah. Ada dua pendapat dalam masalah ini ya. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya salat witir ini adalah hukumnya sunnah. Ini dari pendapat para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka banyak dari para a'immah, para imam kaum muslimin. Karena dipahami ya, salat yang wajib dalam agama kita itu hanya 5 saja. Itu dari hadis-hadis yang dimaklumi dalam masalah ini. Ketika Arabi datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diwajibkan, maka Nabi kabarkan di situ rukun-rukun Islam, syahadat la ilaha illallah, kemudian Muhammad Rasulullah. Kemudian masalah salat disinggung di situ, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Ada 5 salat dalam sehari semalam. Maka Arabin datang dan bertanya, apakah ada hal yang lain lagi? Kata Nabi, tidak, kecuali hanyalah salat sunnah saja. Dan juga hadis yang lain diterangkan dalam banyak riwayat dalam masalah ini. Ketika Nabi SAW juga memerintah Mu'adz bin Jabal untuk ke Yaman, mengkabarkan apa yang diwajibkan atas mereka. Kata Nabi, innaka sata'ati qauman min ahli kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah. Pada riwayat yang lain dikatakan ila ibadatillah. Di sebagian riwayat diterangkan ila ayyuhidullah. Hendaknya sungguhnya engkau akan Mu'adz bin Jabal akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Hendaknya awal yang pertama kali engkau dakwakan yaitu syahadat la ilaha illallah. Di riwayat yang lain dikatakan agar mereka menyembah Allah. Di sebagian riwayat diterangkan agar mereka mentauhidkan Allah. Fa idza arafu Allah fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawat fi yaumihim wa lailatihim. Dan jika mereka telah mengenal Allah, mereka telah bertauhid dan bersaksi akan syahadat la ilaha illallah, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka 5 salat pada hari mereka dan di malam hari mereka, atau di siang hari mereka dan di malam hari mereka. Itulah salat 5 waktu yang kita maklumi. Dan ada hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang masalah itu dari hal yang dimaklumi dalam masalah ini. Walaupun ada di antara salat-salat yang selain salat 5 waktu ini yang memang dikuatkan juga oleh para ulama, dia hukumnya wajib, seperti salat Idul Fitri
dan juga salat gerhana itu ada pembahasannya. Dia dari hal yang dikuatkan itu hukumnya wajib, walaupun dia tidak masuk dalam salat 5 waktu. Ya. Kemudian memang ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwasanya salat witir ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, karena Nabi SAW di sebagian hadis dari hadis Ibnu Umar misalnya dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil laili witra." Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari menjadi witir. Ya, ini perintah asalnya dalam kaidah usul fikih hukumnya wajib. Dan yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, serta para ulama Al-Hanafiyah sebelumnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, makanya dari pendapat yang kedua ya, yang mengatakan bahwasanya witir itu hukumnya adalah wajib. Dan juga ada beberapa riwayat yang lain datang dalam bentuk perintah. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya Nabi SAW juga pernah memerintah kepada Aisyah ketika itu. Nah, karena Nabi SAW yusalli minal laili fa idza autara qala qumi fa autari atau fa autiri ya Aisyah. Kata Aisyah adalah Nabi SAW senantiasa salat malam. Ya, atau salat di malam hari ketika itu. Tatkala beliau witir, beliau berkata kepada aku, yaitu kepada Aisyah, "Qumi fa'autiri." Ya Aisyah, hadirlah kamu dan witirlah kamu wahai Aisyah. Ya. Maka ini dari hadis-hadis yang dikuatkan oleh para ulama bahwasanya dia adalah salat witir ini adalah hukumnya wajib. Dan memang seperti itu ya. Kadang ada sebagian salat yang dia selain dari salat 5 waktu yang sudah diterangkan tadi, ya, selain dari salat yang kita maklum ya, dari salat maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar, itu ada hal-hal yang dikuatkan wajibnya oleh para ulama, seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, demikian pula salat gerhana, dan diantaranya ini salat witir juga. Nah, tapi kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya salat witir ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan ini yang lebih kuat insyaallah taala dalam hal ini. Ya. Walaupun dia hukumnya sunnah, tapi hendaknya setiap muslim dan muslimah itu tidak pantas meninggalkan dari salat witir ini. Karena diterangkan tadi ya, sisi-sisi pendapat yang dikuatkan oleh para ulama yang mewajibkan perkara itu. Dan di situ Syekh Shalih Fauzan juga menukil tadi ya tentang masalah tadi itu. Maksudnya sebagian para ulama memandang bahwasanya witir ini hukumnya wajib. Dan walaupun kebanyakan para ulama itu berpendapat hukumnya sunnah. Dan telah disepakati akan syariat witir ini. Oleh karena itu tidak sepantasnya seorang dia meninggalkannya walaupun 1 rakaat saja dalam 1 malam. Ya. Nah. Dan ada dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala, kata beliau, "Man tarakal witra amdan fa huwa rajulun su' la yanbaghi an tuqbala syahadatahu." Atau an tuqbala syahadatuhu. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, siapa yang meninggalkan salat witir secara sengaja, bukan karena dia ketiduran atau dia lupa, tapi dia sengaja di malam hari tinggalkan salat witir, maka itu kata Imam Ahmad, dia adalah lelaki yang jelek, yang tidak pantas diterima persaksiannya. Nah, dipaham ya? Dan juga beliau membawakan situ riwayat dari riwayat Abu Daud. Nah, tapi ada kelemahan dalamnya. Dari riwayat Ahmad juga, Abu Daud dan selainnya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yutir falaysa minna." Siapa yang tidak witir, maka dia bukan bagian dari kami. Tapi ini hadis ya, ada kelemahan di dalamnya. Nah, baik. Dan hadis-hadis yang telah diterangkan tadi itu ada sisi kekuatannya yang sudah diterangkan. Yang Nabi SAW memerintah untuk salat witir. Maka sebagian para ulama tadi memandang bahwasanya dia adalah hal yang wajib yang hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak meninggalkannya walaupun satu rakaat saja, sebagaimana asalnya dia dikatakan witir. Nah, adalah salat yang genap, adalah salat yang ganjil, lawan dari genap. Nah, baik. Kemudian boleh terangkan di situ ya, dari penamaan atau dari mana witir tadi ya. Situ beliau terangkan juga dari maknanya. Witir ini kata beliau adalah nama untuk sebuah rakaat yang terpisah dari rakaat sebelumnya. Nah, mungkin dia bisa 1, 3, 5, 7, 9 sampai 11. Dan itu yang ada di dalam tuntunan Nabi SAW dalam salat witirnya. Akan diterangkan insyaallah taala nanti ya dari kaifiat salat witir itu. Dan tadi sudah diterangkan ya, witir ini berbeda dengan salat malam atau salat tarawih. Nah, baik. Dan situ Syekh memberikan dari berbagai macam kaifiat dari salat witir ini. Baik. Sebelum kita masuk pada kaifiat apa witir, nah, boleh terangkan di situ waktu salat witir. Ya, boleh terangkan maksudnya waktu salat witir ini dimulai dari setelah salat Isya dan berakhir sampai terbitnya fajar. Ini mirip ya dengan waktu salat tarawih atau salat malam secara umum. Nah, boleh bawakan di situ beberapa atau dari sebagian riwayat dalam masalah ini. Ada hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ya, min kulli laili awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsiti atau wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pada setiap malam Nabi SAW senantiasa witir. Pada awal malamnya, pada pertengahan malamnya, atau pada akhir malamnya. Dan beliau dan witir beliau berhenti ketika di waktu sahur. Nah, dan ini kadang bahasa-bahasa ya witir itu kadang bisa diarahkan kepada makna salat malam secara umum. Yang kita akan terangkan nanti insyaallah taala bagaimana dari kaifiatnya. Bagaimana kaifiat Nabi salat malam disambung dengan witir. Itu ada pembahasan ya. Agar lebih melengkapi dari pembahasan salat tarawih atau salat malam yang sudah kita bahas pada beberapa kali atau pada beberapa pertemuan yang sebelumnya. Nah, baik. Dan tentunya salat witir ini kalau dikatakan tadi waktunya dari setelah Isya sampai terbitnya fajar atau di waktu sahur, karena dia mungkin kalau di bulan Ramadan seperti ini dia berpuasa dan dia makan sahur, maka tentunya ada waktu yang paling utama dan dia sama dengan pembahasan salat tarawih atau salat malam secara umum yang sudah kita bahas. Maksudnya waktu yang paling utama itu adalah di akhir malam. Nah, kecuali bagi siapa yang tidak bisa ya, yang khawatir berat bangun di akhir malam, maka dia witir pada awal malam. Dan dia salat malam atau salat tarawih kalau dia di bulan Ramadan,
disambung dengan witir dari awal malam. Jadi kalau dia bisa perkirakan dan terbiasa bangun sebelum sahur misalnya, maka itu yang paling utama. Ya, dengan sisi-sisi yang sudah kita terangkannya di pembahasan masalah salat malam. Nah, karena di waktu-waktu terakhir itu, waktu malam terakhir, sepertiga malam terakhir, itu banyak keutamaan-keutamaan yang tidak ada pada awal malam. Allah turun ke langit dunia, kemudian dia merupakan salat yang dipersaksikan oleh para malaikat. Nah, waktu sepertiga malam terakhir juga dia merupakan waktu dijawabnya doa, dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dia sanggup dan dia mampu untuk bangun di akhir malam, maka itu yang paling utama. Maka itu yang paling utamanya. Nah, tapi kalau dia tidak bisa, maka dia witir atau salat tarawih dan witir dari awal malam saja, setelah salat isya yang sudah diterangkan tadi. Dan beliau bawakan situ riwayat dari hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyukum khafa alla yakuma min akhiril laili falyutir thumma yarqud wa man wathaqa bi qiyami minal lail falyutir min akhirih fa inna qira'ata akhiril lail mahdura wa dhalika afdal. Kata Nabi SAW, siapa saja di antara kalian yang khawatir dia tidak bisa bangun pada akhir malam, maka hendaknya dia witir, kemudian dia tidur di awal malam. Dia witir di awal malam, kemudian dia tidur. Nah, tapi siapa yang bisa kuat, dipercaya dirinya misalnya bisa bangun dari malam hari, maka hendaknya dia witir di akhirnya. Karena bacaan Al-Quran di akhir malam itu adalah hal yang dihadiri. Kata Nabi SAW, maksudnya disaksikannya oleh para malaikat. Ya, dan juga Allah itu sangat dekat sekali kepada hamba pada sepertiga malam terakhir. Dan kata Nabi, wadzalika afdal, dan itulah yang paling utama. Itulah yang paling utama. Nah, dan ada riwayat-riwayat tentang masalah ini, tentang keutamaan salat witir. Ya, tadi sudah diterangkan pada sebagian riwayat Nabi perintah. Nah, dan diterangkan dalam riwayat yang lain juga. Ya, di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sebagian keutamaan tapi tadi sudah cukup ya dari apa yang kita terangkan tadi, itu dari keutamaan, tergambar padanya dari keutamaan salat witir. Nah, kemudian beliau terangkan di situ dari kaifiat salat witir itu. Nah, Syekh terangkan di situ ya, kaifiat yang paling sedikit dari witir ini adalah 1 rakaat. Dengan adanya hadis-hadis dalam masalah ini ya. Nah, baik. Dan yang paling banyak dari salat witir itu jumlah rakaatnya adalah 11 atau 13 rakaat. Ya. Nabi SAW salat 2 rakaat, kemudian salam. Ya. 2 rakaat sampai 5 kali, kemudian witir pada akhirnya di rakaat yang ke-11. Itu sudah kita singgung ya di hadis Aisyah, riwayat Imam Muslim, atau dari riwayat Al-Bukhari Muslim juga ya. Nah, tapi itu riwayat atau model witir yang pertama. Nah, itu dia witir 1 rakaat. Witir 1 rakaat.
Ya. Dalam riwayat Imam Muslim, situ beliau bawakan ya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah SAW yusalli bil laili 11 rakaah. Yutiru minha biwahidah. Nah, pada sebagian lafaz diterangkan di situ, yusallim baina kulli raka'ataini wa yutiru biwahidah. Adalah kebiasaan Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW itu senantiasa salat di malam hari 11 rakaat. Beliau witir darinya 1 rakaat. Dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain atau dalam sebagian lafaz yang lain dari Imam Muslim juga, ya, pada setiap 2 rakaat beliau salam. Kemudian beliau witir 1 rakaat. Witir 1 rakaat. Ya. Ini kaifiat yang pertama dari kaifiat salat witir. Dia witir 1 rakaat. Ya. Dan juga ada sebagian riwayat yang lain dalam masalah ini ya. Dalam riwayat Imam Muslim juga, al-witru raka'ah min akhiril lail. Witir 1 rakaat pada akhir malam. Pada akhir malam. Kemudian kaifiat witir yang kedua, ya, jadi kalau digabungkan dengan salat tarawih, ya kayak tadi ya. Ya, salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, 2 kali 5. Kemudian dia witir 1 rakaat. Itu satu kaifiat dari salat tarawih kalau digabung dengan apa? Dengan salat witir. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya dari kaifiat salat witir juga, yaitu dia witir 3 rakaat. Dia witir 3 rakaat. Kalau witir 3 rakaat, di situ ada 2 kaifiat. Ya, boleh dia salam pada rakaat yang kedua. Ya. Kemudian dia naik lagi 1 rakaat. Dia tambah 1 rakaat. Atau cara yang kedua, dia langsung salat witir 3 rakaat sekaligus 1 kali salam. 1 kali salam. Nah, itu diterangkan dalam riwayat-riwayat ya. Nah, tentang masalah tersebut. Ya. Adapun tadi yang diterangkan di situ dia witir 2 rakaat kemudian salam, baru dia naik lagi 1 rakaat baru salam lagi. Nah, itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, annahu kana yusallim baina rak'ataini wal witr hatta ya'muru bi ba'di hajatihi. Nah, adalah Nabi SAW, ya, itu senantiasa salat 2 rakaat kemudian witir. Ya, itu diterangkan ya. Dan juga ada hadis yang lain dari hadis riwayat Ahmad dan selainnya tentang masalah itu juga. Karena Rasulullah SAW yusalli atau yafsilu asy-syafa' wal witr bitaslim sami'nahu. Beliau itu adalah Rasulullah SAW, ya, kadang memisah antara yang genap dan yang ganjil dengan salam yang kami diperdengarkan dengannya. Baik. Itu dari hadis Ibnu Umar juga. Adapun kalau yang salat witirnya 3 rakaat sekaligus, itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini yang sudah kita baca di kaifiat salat tarawih yang sudah berlalu. Beliau berkata, kata Aisyah, maka Rasulullah SAW fi Ramadan wala fi ghairihi yazidu ala 11 rakaah. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli thalathan. Adalah kata Aisyah, Nabi SAW itu tidak pernah, ya, di bulan Ramadan dan di selain Ramadan beliau tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat. Jangan engkau tanya lagi bagaimana indahnya dan panjangnya salatnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi
Dan jangan kau tanya bagaimana indahnya dan panjangnya. Kemudian boleh salat 3 rakaat. Boleh salat berapa? 3 rakaat. Yang sudah diterangkannya, maksud dari 4 rakaat di situ menurut kebanyakan para ulama adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Baru istirahat, kemudian 2 rakaat, 2 rakaat, baru istirahat. Walaupun sebagian ulama ada yang memahami di situ 4 rakaat sekaligus. Ya, sekali salam, 4 rakaat lagi sekali salam. Nah, baru 3. Tapi kalau kebanyakan para ulama memandang itu dari hal yang menyelisih dari sabda Nabi SAW. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang lain dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dan itu dari hal yang dipegang dari sabda Nabi SAW secara dari perkataan beliau. Dan itu lebih dipegang daripada apa yang beliau yang dinukil dari sebagian sahabat dari perbuatan beliau. Nah, lebih kuat ketika ada yang diucapkan langsung daripada perbuatan. Nah, jadi tadi kata para ulama, ketika seorang membaca hadis Aisyah tadi itu, Nabi salat 4 rakaat, kemudian 3 rakaat, itu bukan 4 rakaat sekali salam, tapi 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tanpa ada pemisah di situ. Habis salam langsung naik lagi. Setelah 2 rakaat yang kedua, sudah genap 4 rakaat, beliau istirahat. Begitu ya. Baru 4 rakaat lagi berikutnya, 2 rakaat, salam, langsung naik lagi, 2 rakaat, baru istirahat. Nah, baru beliau salat witir 3 rakaat. Beliau salat witir 3 rakaat. Ini kaifiat witir yang kedua, yaitu yang 3 rakaat. Nah, jadi kalau misalnya dia salat 11 rakaat, ya boleh kayak tadi ya, 2 rakaat, 2 rakaat, istirahat, 2 rakaat, 2 rakaat, istirahat, baru 3 rakaat. Ya, 3 rakaat itu bisa apakah 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Nah, itu model kaifiat witir kalau digabung dengan salat tarawih. Ini model yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nah, yaitu ada rakaat witir yang dia bentuknya 5 rakaat sekaligus. 5 rakaat sekaligus. Nabi tidak duduk kecuali pada rakaat yang kelima. Nabi tidak duduk kecuali pada rakaat yang kelima. Ini diterangkan dalam hadis Aisyah, ya, dari riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 raka'ah. Yutiru min dzalika bi 5 la yajlisu illa fi akhiriha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah salat dari malam hari 13 rakaat. Nah, beliau witir dari 13 tadi itu 5 rakaat. Beliau tidak salam kecuali di akhirnya. Ya, jadi beliau salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ini salat tarawihnya atau salat malamnya. Kemudian 8 ditambah 5. Begitu ya. Ditambah Ditambah 5 rakaat. Jadi semuanya 13 rakaat. Itu bentuk kaifiat witir kalau digabung juga dengan dengan salat tarawih. Ya, jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat. Kemudian langsung 5 rakaat. Langsung 5 rakaat. Baik. Ya. Ini kaifiat yang ketiga. Witir langsung 5 rakaat. Jadi saya ulangi tadi ya. Ada yang 1 rakaat. Ya, modelnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 5 kali 2 10 tambah 1 11. Ada yang tadi bentuknya 3 rakaat witirnya. Ya, salat 2 rakaat, 2 rakaat, istirahat, 2 rakaat, 2 rakaat, istirahat, baru langsung 3. Ya, ada yang ketiga tadi yang bentuknya 5 rakaat sekaligus witirnya. Salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, baru 5.
semuanya 13. Baik. Kemudian yang keempat dari kaifiat witir yaitu langsung 7 rakaat atau 9 rakaat sekaligus. Nah, itu juga diterangkan ya oleh Syekh Shalih Fauzan di situ. Nah, ya. Nah, dia duduk ya. Yang 9 rakaat tadi itu diterangkan oleh Aisyah dalam riwayat-riwayat bahwasanya beliau salat 9 rakaat dan beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Ini witir ya. Jadi dia salat 8 rakaat sekaligus. Nanti di rakaat ke-8 baru dia duduk tahiyat. Ya, tapi duduknya tahiyat awal. Setelah itu beliau bangkit lagi kembali tambah 1 rakaat. Ya, tidak jadi tadi setelah tahiyat awal tidak salam ya, langsung naik lagi ke rakaat yang ke-9. Begitu. Lalu beliau apa? Salam setelah 1 rakaat itu. Itu kalau witirnya 9 rakaat. Ya. Kemudian juga pernah beliau salat 7 rakaat witir. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat apa? Yang ke-6. Nah, rakaat yang ke-6 duduk tahiyat awal. Kemudian beliau langsung naik kembali, lanjutkan rakaat yang ke-7. Ya, baru duduk tahiyat akhir dan salam. Nah, baik. Makanya dari apa? Secara ringkas dari kaifiat witir itu yang dicontohkan dalam hadis-hadis. Dalam hadis-hadis. Baik. Jelas ini ya. Ya. Baik. Ini ringkasan tentang pembahasan masalah hukum apa tadi definisi salat witir. Kemudian waktu dari witir itu yang paling utamanya kapan, yang tadi sudah diterangkan dari kaifiat ringkas salat witir itu. Nah, ketika digabungkan dengan salat tarawih. Tapi sekarang itu dulu ya, ini sebagian pembahasan dan nanti berikutnya insyaallah taala masih ada pembahasan yang lain yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum seputar salat witir ini. Ya, dan kita akan lengkapi di pertemuan yang akan datang insyaallah taala dari pembahasan kita mengkaji fikih salat malam ini. Nah, semoga ada manfaatnya dari kita baca pada malam hari ini. Nah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.